Salam hijau bumi, salam udara bersih, segar dan sehat. Teman-teman sekalian, banyak para penganggur, khususnya pemula yang pengen menanam anggur tapi ragu karena terlalu ribet. Sebenarnya nggak terlalu ribet. Anggur itu sebenarnya bisa ditanam dengan model dan gaya apa aja. Cuman mungkin pembuahannya aja yang agak sulit kalau terlalu ngasal. Sekaligus kalau kita rawat dan kita rapikan itu jadi bagus, enak gitu dipandang. Bisa ditaruh di teras gitu, bisa sebagai peneduh di teras, bisa nyari udara yang segar jadinya ya kan. Saya kali ini mau nunjukin gimana caranya para pemula ini khususnya bikin sistem teralis atau sistem para-para yang nggak terlalu rumit, yang mudah tapi pastinya bakal menghasilkan buah yang bagus. Pertama, teman-teman sekalian, kalau kita beli bibit anggur, lebih baik beli bibit di orang-orang yang kita kenal, karena banyak sekali seller-seller yang nakal, terutama di toko-toko online, jual-jual bibit murah tapi hasilnya itu bukan pohon atau varian yang kita inginkan. Sebenarnya menanam anggur ini adalah suatu kesenangan ya. Saya rasa lebih ke hobi gitu. Banyak juga yang tadinya hobi jadi serius dan jadi ladang usaha buat mereka, terutama untuk menjual bibit. Bibit anggur yang bagus itu saya rasa nggak mungkin harga-harga 103, 104, bahkan ada yang 105. Karena pertama, memunculkan tunas air pada grafting anggur itu tidak mudah. Kadang-kadang kita bikin 100 yang hidup paling 2 gitu, paling 3 gitu. Banyak-banyaknya kalau udah yang terbiasa, yang udah senior, setengah itu udah paling bagus. Saya pernah nanya soalnya sama yang senior-senior. Jadi teman-teman sekalian, kita balik lagi ke sistem tadi, teralis dan para-para. Sistem teralis itu bentuknya seperti ini. Jika ini pot, lalu ini disebut primer. Batang ini disebut primer. Setelah kita bengkokkan, ini menjadi sekunder. Lalu setelah tercapai dari apa yang kita inginkan, batang sekunder ini kita potes. Tapi kalau bisa memotes ini jangan pas lagi habis disiram ya. Tunggu 1, 2, atau 3 hari setelah disiram. Setelah itu, setelah dipotes, biasanya sih lebih baik kalau misalnya potnya atau planter bagnya ukuran 100, ini cukup dibuat 1,5 hingga 2 meter sebaiknya ya, tapi bebas sebenarnya, tapi menurut saya sebaiknya. Lalu setelah dipotes, mereka akan hidup kecil-kecil gitu, terutama yang bagian depan ini pasti tumbuh lebih dulu daripada yang belakang, atau belakang sudah hidup tapi ini sudah lebih dulu tinggi. Gimana caranya supaya mereka bareng? Kira-kira misalnya kita tanam ini di pagar rumah. Misalnya kita tanam di pagar rumah ya. Itu ya. Pagar rumah. Ya. Setelah kalau bisa ini di bawah ya, jangan terlalu tinggi. Setelah tercapainya batang tersier ini sampai ke atas, kurang lebih minimal 10 daun lah, potes pucuknya. Potes pucuk ini potes
potes pucuk agar membantu pertumbuhan yang lain. Pertumbuhan yang ini nih terbantu kalau kita potes pucuknya. Setelah itu, selain membantu pertumbuhan tunas-tunas yang di belakangnya, batang tersier ini dia akan lebih cepat membesar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini sistem teralis. Ini sistem teralis. Ini bisa dibuat double cordon. Double 2 itu namanya double cordon. Ke atas. Jadi dia letter T ya, ke atas. Nah, ini sistem para-para. Sistem para-para ini yang dimaksud sistem yang gimana ya, nempel di atas lah, sistem para-para. Misalnya ini ada kerangka baja ringan di atasnya, ini kita bisa bikin sistem para-para di atas. Nah gitu, ini sistem para-para. Ini yang saya gambar bentuk tajuk duri ikan ya namanya, atau sisik ikan kayak gini. Jadi selain menumbuhkan tersier ke kanan, juga menumbuhkan tersier ke kiri. Kalau menurut saya, sebaiknya sistem para-para ini harus minimal di planter bag atau pot ukuran 100, karena dia butuh tenaga besar ya buat ke atas. Selain itu, sistem para-para ini sebaiknya, karena ini terlalu panjang, kalau bisa setelah dia sampai ke, misalnya ini panjangnya 2 meter ya, yang bagian atas, di ukuran semeter ini potes pucuk agar sekunder ini membesar dan juga tunas-tunasnya tumbuh lebih lebat karena dipotes di awal. Sudah itu jangan takut, dia bakalan tetap tumbuh. Kita pakai dari tunas air yang ada di sini. Tunas air dilanjutkan untuk terus ke ujung depan. Kalau sudah sampai di ujung depan, lalu kita potes lagi. Jadi tunas airnya mengikuti perkembangan yang ada di belakangnya. Seperti itu. Jadi dari primer ini setelah kita bengkokkan sampai di setengah dari para-paranya, kita potes pucuk. Seiring dia berjalan, tunas baru berjalan ke atas, kita luruskan ke atas, tunas-tunas air yang menjadi teralis yang di belakang bakalan tumbuh lebih subur, lebih padat, lebih panjang. Tunas air yang terus ke depan ini setelah kita potes sama, dia bakal tumbuh lagi. Jadi jangan takut ya, dipotus di sini nggak bakalan memutus batang sekunder untuk kedepannya, karena kita tetap pakai tunas air buat ke depan. Seperti itu. Dan mari kita simak video saya berikutnya langsung di pohon. Ini udah saya sobek di sini. Maksudnya biar terusin ke sananya itu batang belakangnya tumbuh tersiernya lebih banyak. Terus batang sekunder ini jadi besar gitu. Memang jadi besar sih. Nah, jadi nerusin ke sini nanti sobek lagi situ. Saya sobek pada tumbuh nih tersier, terus tunas airnya saya terusin lagi ke depan, asal break lagi depan, jadi tumbuh serempak semuanya, jadi full nanti tunas air.